Dan kita ke informasi selanjutnya, Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan sistem keuangan Indonesia menunjukkan resiliensi yang baik sepanjang kuartal 1 2026. Meskipun pasar keuangan global sedang mengalami volatilitas tinggi akibat ketegangan geopolitik, stabilitas domestik dilaporkan tetap dalam kondisi yang terjaga. Di tengah tekanan ekonomi dan ketidakpastian global, pemerintah menilai kondisi ekonomi Indonesia masih cukup terjaga. Berbagai stimulus dan langkah percepatan investasi disiapkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif. Dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK 2 tahun 2026 di Jakarta Pusat Kamis sore, Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 dinilai masih cukup baik di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Purbaya menyatakan pemerintah akan terus mendorong stimulus ekonomi dan mempercepat investasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Satgas Percepatan Program Pemerintah juga dibentuk untuk mempercepat program strategis dan mendorong penciptaan lapangan kerja. Kondisi terjaga di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global seiring eskalasi konflik Timur Tengah. Memasuki bulan April 2026, dinamika penyelesaian konflik Timur Tengah masih menjadi faktor utama volatilitas pasar keuangan global, terutama terhadap lonjakan harga energi. Berdasarkan perkembangan tersebut, KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan akan terus mencermati dan melakukan assessment forward looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini, sharing risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat, sekaligus melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi baik antar lembaga anggota KSSK maupun dengan kementerian lembaga lain. Senada dengan Purbaya, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% bukan hasil autopilot. Pertumbuhan ekonomi yang positif saat ini tidak berasal dari sisi permintaan saja, juga suplai yang didorong kebijakan fiskal. Bukan autopilot, bukan autopilot. Karena apa? Kalau kita lihat sumber-sumber pertumbuhannya, baik dari sisi demand maupun dari sisi supply, kelihatan memang ada dorongan-dorongan dari kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan fiskal. Kita tahu di triwulan 1 konsumsi pemerintah tumbuh cukup tinggi, 21,81%. Dan kalau kita lihat belanja pemerintah di triwulan 1 ini memang cukup tinggi, sehingga defisitnya 0,93%. Nah, ini yang banyak sekali disoroti, defisit satu kuartal sudah 0,93%. Juda Agung menambahkan pemerintah berupaya terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan sejak awal tahun. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mempercepat belanja pemerintah agar berdampak kepada masyarakat dan dunia usaha. Tim Liputan CNN Indonesia. Di tengah ketidakpastian global dan tekanan harga minyak dunia, pemerintah tetap optimis ekonomi Indonesia bisa tumbuh mendekati 6% hingga akhir tahun. APBN diandalkan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Pada konferensi pers hasil rapat berkala KSSK 2 tahun 2026, Kamis sore pemerintah menilai kondisi ekonomi domestik masih terjaga, meski situasi global saat ini masih penuh ketidakpastian. Ketua KSSK sekaligus Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengatakan APBN digunakan sebagai peredam gejolak ekonomi global, termasuk dampak kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah akan terus menjaga permintaan domestik dan mendorong stimulus ekonomi agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mendekati 6% hingga akhir tahun 2026. Sekarang udah tumbuh kencang, cari alasan lain. Ini saya jelasin.
Musiman, ini kan angka pertumbuhan year on year. Musimannya harusnya sudah sebagian besar sudah hilang, kecuali 16 hari karena lebarannya geser 16 hari. Tapi tahun lalu triwulan pertama bukan keluarnya? Separuh ya? Hanya sedikit, hanya 16 hari. Jadi harusnya walaupun dalam musiman itu, dengan kita lihat angka year on year, harusnya sudah hilang dengan signifikan. Oh, karena stimulus, ya emang itu kerjaan kita. Mendorong ekonomi, supaya ekonomi itu lebih cepat. Terus harus apa? Saya mesti diem. Kan enggak. Justru Bank Sentral kita, LPS, OJK memberi dorongan ke ekonomi bersama-sama supaya ekonomi tumbuh lebih cepat. Kalau diem berarti nanti itu ekonomi itu cita-cita tercapai, ekonomi Indonesia jatuh. Maunya gitu kan? Enak aja.